Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari. Saya dari kelas Pemikiran Politik Indonesia B. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dari Soekarno. Baik, langsung saja. Menurut Soekarno, nasionalisme adalah suatu bentuk semangat cinta tanah air yang lahir dari kesadaran bahwa Indonesia terbentuk karena adanya pengalaman sejarah bersama dan keinginan kuat dari rakyat untuk hidup bersatu sebagai rakyat atau sebagai satu bangsa. Soekarno mengambil pemikiran dari tokoh yang seperti Ernest Renan dan Otto Bauer yang menyatakan bahwa suatu bangsa tidak terbentuk karena kesamaan ras, bahasa, agama, ataupun wilayah, melainkan karena mereka ingin untuk bersatu. Artinya bangsa Indonesia bukan hanya kumpulan orang yang sama secara fisik atau budaya, tetapi karena mereka memiliki cerita dan perjuangan yang sama dalam melawan penjajahan serta memiliki tujuan yang sama untuk hidup merdeka dan sejahtera. Lalu Soekarno sendiri menjelaskan bahwa nasionalisme Indonesia berbeda dengan nasionalisme di negara barat. Di negara barat, nasionalisme berkembang sebagai cara untuk mendukung sistem ekonomi kapitalis dan kepentingan kelompok elit. Sementara itu, nasionalisme di Indonesia muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat sendiri. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia lebih menekankan pada kebersamaan dan keinginan untuk membangun kehidupan yang adil dan merdeka. Nasionalisme ini menjadi alat untuk membangkitkan rasa percaya diri bangsa, lalu menyadarkan rakyat akan kekuatan mereka sendiri dan mendorong perjuangan bersama menuju kemerdekaan. Selain itu, Soekarno juga percaya bahwa nasionalisme sendiri mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong yang dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong menjadi prinsip penting dalam membangun bangsa, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan maupun sosial. Soekarno juga memperkenalkan konsep berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri sebagai bentuk kemandirian bangsa agar tidak terus-menerus bergantung pada bangsa lain. Nasionalisme yang diajarkan Soekarno tidak bersifat sempit dan tidak menganggap bahwa bangsa lain sebagai musuh. Ia mendorong nasionalisme yang terbuka, yang menghormati bangsa-bangsa lain dan menjunjung tinggi kerjasama internasional. Dalam pidatonya di forum-forum dunia seperti PBB atau Konferensi Asia Afrika Soekarno selalu menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati antar sesama bangsa. Lebih dari itu, Soekarno juga menekankan pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa. Ia sangat menghargai perbedaan suku, agama, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Lalu menurut Soekarno sendiri, keberagaman itu kekuatan dan semangat persatuan harus tetap dijaga meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari banyak latar belakang yang ada di Pancasila, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Tersebut menjadi dasar untuk menjadi kesatuan dan keberagaman. Mungkin itu saja. Dengan demikian, nasionalisme menurut Soekarno sendiri bukan hanya tentang perjuangan melawan penjajah, tetapi juga tentang membangun negara yang adil, mandiri, bersatu, dan penuh semangat kebersamaan. Nasionalisme yang sejati adalah nasionalisme yang mengakar pada pengalaman bersama, lalu bertujuan untuk kesejahteraan semua rakyat dan menjunjung tinggi toleransi serta menghormati bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.